kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Nah, kali ini teman-teman aku cosplay jadi seorang bidan. Gimana, cocok nggak dari samping, dari kanan, dari kiri? Nah, kenapa begitu? Karena hari ini narsum kita nih dosen bidan. Nah, sebentar ya, saya bacakan dulu ya. Namanya nih Miss Rina, tapi bukan Miss kayak di sekolah anak-anak kita ya. Namanya bener-bener Miss Rina Retnowati S. Sarjana SSIT Magister Kesehatan. Wah, nanti kayaknya harus klarifikasi nih aku bacanya bener atau enggak. Gimana, masih muda kan? Ini bu dosen kita loh. Nah, Mbak Rina ini seorang dosen tetap di Stikes Graha Mandiri Cilacap loh teman-teman. Dan Mbak Rina ini ternyata sudah dosen tetap dan kelahiran berapa, coba tebak? Ternyata kelahiran 87, berarti tidak jauh dengan saya. Kenapa Anda sudah menjadi dosen gitu? Sejak kapan nih Mbak Rina jadi dosen? Ya, untuk jadi dosen saya sejak tahun 2010, Mbak. 2010 jadi dosen? Saya baru kuliah, kenapa aku jadi kayak ketinggalan zaman banget ya? Itu berarti 2010 sudah jadi dosen? Sudah, cuma dulu kan dosen masih bisa dari sarjana. Oh, S1. Masih S1, iya. Terus baru ngelanjutin S2 setelah jadi dosen juga. Iya, betul. Dari pertama jadi dosen itu di Cilacap berarti? Enggak, Oh, awalnya enggak. Di saya mana di tuh? Stikes ya, LPP Purwokerto. Oh, terus Iya, baru pindah sampai dengan 2019. Setelah itu saya lanjut di Stikes Graha Mandiri Cilacap sampai sekarang. Wes, itu jadi dosen kebidanan dari tahun 2010 atau ganti-ganti nih? Enggak, tetap sih karena saya kan basicnya bidan, jadi otomatis enggak bisa berubah, harus prodinya tetap di kebidanan. Oh gitu, prodi kebidanan. Berarti jurusannya jurusan kebidanan gitu? Iya, betul. Terus mata pelajarannya apa tuh? Mata perkuliahannya? Mata perkuliahannya karena bidan, jadi kita belajarnya tentang apa itu kehamilan, persalinan, nifas ya, bayi baru lahir. Oh, Seperti sedetail itu. itu ya, sedetail. Berarti itu satu materi nih, kalau di kayak jurusan pendidikan kan ada filsafat pendidikan, satu mata kuliah. Iya. Tentang kehamilan satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Ngurusin kehamilan aja satu Iya, mata kuliah. betul. Dipelajari satu semester. Iya, dipelajari satu semester. Teman-teman. Nah, ini menarik nih karena ternyata kehamilan ternyata jadi mata kuliah nih. Ini panggilnya Mbak aja ya. Iya. Mbak Rin, orang hamil nih. Kalau tes pack kan udah jelas nih ya, kalau garis 2 hamil. Iya. Bisa nggak sih kita tahu kita hamil tanpa harus tes pack? Bisa sih, cuma untuk memastikan, jadi untuk tanda-tanda kehamilan itu bisa tanda subjektif ya, kemudian ada tanda perkiraan, juga ada tanda pasti kehamilan ya. Jadi Banyak. tandanya banyak. Kalau tanda subjektif itu mungkin si ibunya mual muntah ya, kemudian menginginkan sesuatu atau nyidam ya, tapi nyidam itu cuma ada di Indonesia, Mbak Mulan. Iya? Iya, di Di luar negeri nggak ada? nggak ada. Bukan nggak ada. termasuk tanda subjektif di luar negeri. Iya, Oh, betul ya. Kemudian kalau awal-awal kehamilan biasanya kadang mulutnya pahit, muntah, pusing ya, mudah capek. Itu merupakan tanda-tanda subjektif dari si ibu ya. Kemudian untuk tanda mungkin hamil itu bisa pembesaran perut ya, Iya, dan lain secara sebagainya. fisik ya. Iya, tapi untuk tanda pastinya tetap harus dilakukan pemeriksaan USG untuk melihat apakah betul-betul di dalamnya itu ada janinnya atau tidak, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak Rina nih udah punya anak belum? Sudah. Berapa? Iya, anak saya 3, Mbak Mulan. Weh, Iya. jadi udah pernah ngerasain melahirkan sendiri ya? Iya, sudah. Itu rasanya melahirkan sendiri sama nggak sama teori di kampus? Kalau melahirkan kan sakit ya. Jadi walaupun sudah tahu Tahu teorinya hilang, Mbak Mulan. Teorinya hilang ya? Iya, jadi cara mengejan aja saya lupa pas melahirkan. Padahal teorinya tahu. Teorinya tahu, termasuk teori tentang kehamilan juga sama. Kadang mual muntah tahu cara mengatasinya, tapi nggak bisa diaplikasikan ke diri sendiri gitu. Nah, ya jadi inget deh mual muntah nih. Kalau ibu hamil tuh katanya mual muntah, tapi ada yang enggak nih. Sebenarnya tuh yang normal ibu hamil tuh yang mual dan muntah atau yang enggak? Iya, jadi
Untuk secara teori ya Mbak Mulan ya, untuk mual muntah itu karena ada peningkatan hormon chorionic gonadotropin atau HCG, di mana hormon HCG itu akan muncul pada saat tespek. Jadi hasilnya kan positif tuh. Itu adalah adanya keberadaan hormon HCG. Dengan adanya hormon HCG itu yang memicu seorang ibu hamil itu jadi mual sama muntah gitu. Jadi kalau mual muntah itu normal, tapi yang nggak normal itu kalau muntahnya terus-terusan, nggak bisa kemasukan makanan, minuman, sampai si ibunya lemas, itu merupakan hal yang tidak normal. Nah kalau yang nggak mual muntah tuh Mbak, Nggak mual muntah itu mungkin tetap ada, cuma si ibunya itu dalam merespon mual muntahnya itu nggak berlebihan. Jadi nggak semua ibu sampai. hamil itu biasanya pasti ada rasa tidak nyaman di mulut. Oh Ya, gitu. iya. Sekarang kembali lagi ke si ibunya, apalagi itu pengaruh psikis sekali Mbak Mulan ya. Jadi kalau kita mual muntah, kok ternyata kita punya pikiran, oh ya ibu hamil itu pasti mual muntah, itu akan menambah sensasi mual muntahnya. Oke, baiklah. Iya, jadi kalau mual muntah, Sugesti ya. iya sugesti sekali. Jadi kalau mual muntah gimana caranya biar kita itu nggak mual muntah? Ya, jadi harus bisa mengatasi diri sendiri itu, gitu. Baik, jadi mau mual mau muntah itu nggak apa-apa ya, masih Iya, itu normal. hal normal. Yang berbahaya kalau muntahnya sudah Sudah berlebihan sampai berlebihan. lemas. Iya, betul. Nah, terkait awal hamil nih, Mbak Rina, kalau orang hamil tuh sebaiknya nih periksanya tuh berapa kali dan kapan? Iya. Yang bener nih, yang Iya, untuk periksa pertama kali segera setelah mengetahui hamil. Misal tespek, oh iya tahu. Nah, itu segera dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan. kehamilan ya. Untuk pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan setiap bulan. Bahkan nanti kalau sudah masuk ke usia kehamilannya sudah 7 bulan ke atas, itu sebaiknya 2 minggu sekali untuk 2 minggu melakukan sekali. pemeriksaan. Itu Seperti harus itu. USG semua atau kalau USG tuh hanya beberapa kali, kan katanya kalau ke bidan juga boleh kan periksa, atau harus USG semua tuh periksanya? Iya, sebaiknya untuk USG itu jadi gini Mbak Mulan, untuk kehamilan itu ada 3 trimester, ada trimester Ya. 1, trimester 2 Dua dan dan trimester trimester 3. Sebaiknya melakukan pemeriksaan USG itu di trimester 1 dan trimester 3. Di trimester 1 itu untuk mengetahui termasuk umur kehamilan, juga untuk mendeteksi adanya kelainan. Kalau di trimester ketiga untuk mengetahui letak bayinya. Oh, Karena kan karena sebentar lagi mau melahirkan kelahiran. tuh. Jadi kita harus memastikan posisi bayinya apakah sudah mapan atau belum gitu. Gitu. Nah Iya. kalau misalnya nih, Mbak Rin, USG-nya tiap bulan tuh bahaya nggak? Ya, untuk USG tidak berbahaya. Tidak Jadi bahaya. iya, Cuma tetap mitos tuh kalau tiap bulan misalnya USG tuh nggak apa-apa iya, sebenarnya. sebaiknya USG. Kalau dulu yang berbahaya itu dengan menggunakan sinar rongsen. Kalau sinar rongsen itu tidak direkomendasikan. Sekarang kan sudah tidak pakai sinar rongsen ya. Sekarang pakainya USG. Jadi USG itu tidak masalah walaupun dilakukan setiap bulan. Apa bener nih Mbak Rin, bidan tuh punya keterampilan khusus yang bisa deteksi posisi bayi tanpa USG? Kayak misalnya diraba gitu-gitu. Iya, itu namanya pemeriksaan palpasi ya Mbak Mulan ya. Iya, jadi iya ilmu untuk penerawan meraba. gitu Iya, bukan ya? enggak. Jadi kita melakukan palpasi di perut si ibu untuk menilai ya, untuk menilai bagian yang di atas perut ibu, kanan kiri perut ibu, serta bagian terendah janin atau bagian bawah perut ibu. Jadi di situ kan antara megang kepala sama megang bokong itu kan pasti terasanya berbeda. Oh ya, Iya, pakai tangan aja itu? iya pakai kedua tangan. Cuma itu butuh jam terbang. Mungkin kalau hanya meraba 1 kali 2 kali ya mungkin rasanya sama antara megang bokong sama megang kepala Oh gitu. Oh, Iya. apa pasti posisi bayi tuh kayak duduk gitu ya, bokong dan kepala gitu ya? Nggak bisa Iya. selonjor ya? Iya, kan posisi bayi di dalam perut itu kan seperti orang tiduran meringkuk gitu Oh ya Mbak gitu, ya. berarti yang dijadiin Iya, patokan kepala sama iya. bokong Jadi gitu. tangan sama kakinya itu nekuk atau fleksi. Iya. Jadi yang teraba bagian keras sama bagian
bokong bayinya Oke, gitu. berarti memang benar ada ilmunya bidan bisa meraba posisi gitu-gitu Iya, ya, dengan bukan? melakukan palpasi. Cuma untuk memastikannya, mungkin kalau dengan USG kan bisa Lebih lebih terlihat, iya, bisa jelas. ngintip ya, bisa ngintip posisinya gitu. Nah, nih Mbak, kan tadi kalau hamil ada 3 trimester nih. Nah, di trimester 1, 2, 3 apakah ada nih aktivitas-aktivitas yang kayak pantangan nih di trimester 1 nggak boleh nih misal sering berhubungan suami istri gitu. Trimester 2 atau ada nggak aktivitas yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil gitu? Ya, untuk aktivitas itu sebetulnya mungkin semuanya bisa dilakukan dengan asal si ibu itu dalam kondisi yang sehat, kehamilannya kuat. Cuma mungkin untuk mengangkat beban berat kayak gitu mungkin sebaiknya dihindari dulu. Yang kayak ngeden-ngeden gitu. Iya enggak, misal mengangkat barang-barang yang berat, ember berisi air yang berat itu mungkin sebaiknya dihindari. Tapi untuk kegiatan keseharian kayak gitu tetap boleh dilakukan. Tetap boleh Iya, dilakukan. kemudian untuk seperti yang Mbak Mulan tadi katakan, apakah ibu hamil boleh melakukan hubungan seksual ya? Boleh. Jadi di semua trimester itu sama, boleh Oh, melakukan sama. hubungan seksual. Cuma mungkin ya Mbak Mulan pada trimester 1 itu kan ibu banyak mengalami ketidaknyamanan ya. Salah satunya tadi mual muntah, pusing, sehingga pada trimester 1 pada ibu hamil itu ada penurunan libido. Oh, gitu. Iya, jadi memang mungkin enggan melakukan hubungan seksual karena sedang adaptasi dari tidak hamil menjadi hamil seperti itu. Tapi untuk secara kesehatan tidak masalah kalau melakukan hubungan seksual di trimester 1, trimester 2 dan trimester 3. Soalnya katanya nih Mbak Rin ada gosip-gosip nih kalau sperma yang masuk ke rahim tuh bisa membuat kantung rahimnya jadi lemah gitu. Nanti bayinya bisa jadi keluar. Itu berarti enggak? Iya, sebetulnya iya. Jadi di sperma itu ada kandungan yang bisa menyebabkan uterusnya itu berkontraksi. Oh, gitu. Iya, jadi memang bagusnya itu kalau misal harusnya sudah melahirkan tapi kok ini belum melahirkan, mungkin dengan dibawa melakukan hubungan Oh, gitu seksual maksudnya. Iya, Gitu. ya. Jadi sebetulnya aman sih, aman saja Aman dari saja. iya, yang penting tadi jangan sampai kondisi kandungannya lemah kok ternyata tidak membatasi aktivitas dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Baik Mbak Rin, itu soal aktivitas berarti semua bisa dilakukan ya, termasuk Iya, mungkin betul. olahraga ringan juga Iya, boleh. boleh. Nah, kalau makanan nih, apa ada nih ibu hamil yang makanannya harus menghindari sesuatu makanan kayak nggak boleh makan nanas gitu misalnya, atau nggak boleh makan yang pedes gitu nanti bayinya kenapa gitu, ada hubungannya nggak sih sama kesehatan Iya, janinnya? untuk makanan sama ya, sebetulnya semua makanan juga boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, termasuk nanas, durian gitu ya. Cuma di sini yang perlu digarisbawahi adalah jumlahnya. Jangan sampai ibu hamil makan durian satu gluntung sendirian ya. Kalau mungkin satu Doyan biji, 2 biji itu diperbolehkan. Nanas juga sama. Jadi semua makanan pada prinsipnya itu boleh untuk ibu hamil, cuma yang harus dilihat adalah porsinya, ya kuantitasnya. Jadi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada yang kalau makan pedes anaknya kepedesan tuh nggak ya? Enggak, paling ya kalau pedes takutnya kan ibunya jadi diare. Oh, Iya, antisipasinya paling ke situ. Oh, jadi mules Jadi gitu mules ya. kan kalau sudah lagi hamil, ibunya sakit gitu kan mungkin kasihan ya lagi Perkembangannya jadi nggak iya ya. bagus. Jadi Oh, ke situ. takutnya kan sudah lagi hamil tambah kondisi fisiknya nggak maksimal kayak gitu kan nanti tambah lemah gitu. Oke, Mbak Rin. Nah, kalau nih ibu hamil tuh sebaiknya nih Mbak Rin, kalau tadi makanan kan nggak ada pantangan, Iya. aktivitas juga sebenarnya tadi bisa dilakukan gitu kan. Nah, untuk jadi seorang ibu hamil yang baik bisa menjaga janinnya tetap sehat, itu tuh kira-kira apa sih yang harus dilakukan kisi-kisinya? Harus banyak minum susu kah? Atau harus rajin-rajin periksa aja udah cukup? Atau makan sebanyak-banyaknya gitu? Ya, untuk tipsnya biar ibu hamil itu sehat, janinnya juga sehat, tadi harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jangan makan gitu. makanan yang
junk food kayak Oh, gitu gitu. ya. Sebaiknya olahan rumah aja Olahan ya. rumah Kemudian setelah itu harus periksa rutin ya, karena penting sekali untuk memantau kesehatan ibu dan janinnya, untuk memantau pertambahan berat ya, perkembangan janin di dalam perut seperti apa, itu juga harus melakukan pemeriksaan secara rutin. Kemudian melakukan olahraga yang paling ringan yang bisa kita lakukan adalah jalan kaki ya, Jalan kemudian kaki. berenang itu juga diperbolehkan. Oh, Iya, baik. untuk ibu hamil seperti itu. Ternyata nggak seribet itu loh jadi ibu hamil loh teman-teman tuh, masih boleh kata Mbak Rina tuh, mau makan mau beraktivitas normal juga masih oke, Boleh, masih oke. boleh. Dan untuk jadi ibu hamil juga harus tetap seneng ya kayaknya Mbak Rin ya. Pasti harus bahagia. Harus bahagia. Iya, nanti Ngaruh banget kalau ya. ibunya bahagia, janin di dalamnya juga ikut bahagia, Mbak Mulan. Oh, itu sengaruh itu ya. Iya. Apa bener juga nih kalau ibunya sedih nanti anaknya gampang sedih gitu? Apa yang ngaruh juga kalau misalnya semua aktivitas yang terjadi sama ibu, perasaan ibu akan kebawa nih sampai lahir anaknya? Iya, sebetulnya itu sih mungkin enggak ya Mbak. Tapi kalau ibunya psikisnya udah enggak bagus, enggak bahagia, otomatis kan ngaruh ke kondisi perkembangan janinnya Mbak Mulan gitu ya. Jadi sebisa mungkin ibu hamil itu harus sehat, psikisnya harus bahagia. Menyenangkan kan kalau jadi ibu hamil tuh, juga harus bahagia katanya. Nah kalau untuk persiapan mau melahirkan tuh Mbak Rin, apa sih sebenarnya kalau misalnya ini udah hamil nih, apa yang harus disiapkan dulu? Apa kita harus nyetok baju anak-anak dulu kah? Atau kita harus mempersiapkan tempat salinan yang gimana? Atau apa yang hal paling penting yang harus disiapkan kalau kita mau lahiran nih? Ya, untuk persiapan persalinan, yang pertama ya baju bayi, baju ibu itu pasti ya Mbak ya harus bawa ya. Kemudian kita harus menentukan mau di mana tempat persalinannya, mau di bidan atau mau di klinik atau mau di rumah sakit ya. Kemudian kita harus menentukan juga penolongnya. Kalau di rumah bidan ya pasti penolongnya bidan. Kalau di rumah sakit kan mungkin bisa bu bidan ataupun mungkin dari dokter spesialis kandungannya ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan siapa yang nanti akan membantu pada saat proses persalinan. Kadang yang namanya di rumah sakit itu kan satu pasien satu penunggu, jadi harus dipersiapkan siapa yang akan menemani ibu. Harapannya yang menemani ibu itu dapat mengayomi ibu, memberikan semangat kepada ibu, karena proses persalinan itu kan penuh perjuangan Mbak Mulan, sehingga orang yang menemani pada saat persalinan itu ya harus bisa memberikan motivasi yang kuat kepada si ibunya ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan pendonor, siapa tahu namanya orang melahirkan itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, harus persiapan donor, persiapan siapa yang akan mengambil keputusan jika terjadi kegawat daruratan. Iya, jadi nggak cuma baju aja ya Mbak yang disiapkan, termasuk uang juga harus disiapkan. Nah ini jadi ingat proses lahiran nih. Apa benar Mbak nih kalau misalnya posisi bayi itu kepalanya nggak di bawah, itu kan berarti sungsang gitu. Bisa nggak sih ada gerakan khusus atau treatment khusus untuk memutar gitu kepalanya biar di bawah gitu? Oh iya, ya kebetulan ini pengalaman pribadi saya ya Mbak Mulan ya, pada saat sudah masuk trimester ketiga saya kepalanya bayi itu masih di atas, jadi usia 28 minggu. Jadi setelah itu saya dengan posisi sujud ya. Iya, jadi kayak sholat gitu. Iya, kayak sholat itu sujud itu harapannya karena itu kayak pakai gaya gravitasi ya Mbak, kepalanya itu muter jadi kepalanya yang di bawah. Bisa pakai kayak gitu? Iya, jadi tapi itu butuh perjuangan ya Mbak, karena kita lagi hamil perutnya besar, posisi sujud itu kan pasti engap ya. Oh Iya, dan itu dari dokter spesialis kandungannya itu selama 10 sampai 15 menit. Nggak bangun dari sujud. Iya, sujudnya itu jangan cuma sebentar, sujudnya mungkin 10 menit kayak gitu ya. Jadi bisa muter iya, alhamdulillah bisa muter. Oh, tapi muternya itu karena kayak gravitasi, bukan karena ada gerakan juga. Enggak ada, tidak boleh Mbak. Tidak boleh dilakukan oleh manipulasi.
Oh, ya. tidak boleh. Iya, karena apa tuh? berbahayanya kalau dipaksa bayinya muter itu bisa terjadi. Kita nggak tahu apa pas nggak yang dipegang di dalam perut, kan kita juga nggak tahu. Takutnya salah megangnya, muternya. Iya, takutnya terjadi kematian pada janinnya. Nah, kalau yang plasentanya di bawah tuh bisa nggak dipakai trik yang tadi yang pakai sujud tuh? Kalau plasentanya di bawah itu nggak bisa, Oh, ya nggak karena bisa. itu kan sudah menempel di bagian bawah sehingga nggak bisa diputer. Oh, ini muter biar di atas. Iya. Tuh, tak kira. Oh iya, benar-benar. Nah, terus nih Mbak Rin. Ini masalah yang bayi sungsang tadi. Nah, kalau misalnya yang namanya kehamilan di luar rahim gitu-gitu, terus hamil anggur, itu istilah-istilah hamil yang gimana sih? Ya, itu merupakan kehamilan yang tidak normal ya Mbak ya. Jadi untuk kehamilan di luar kandungan itu kita istilahnya adalah kehamilan ektopik terganggu. Berarti nggak di rahimnya itu? Enggak, di luar rahim. Makanya dia kayak hamil tubektomi gitu? Iya, makanya itu biasanya tandanya si pasien itu kan pasti akan nyeri ya dengan bertambahnya perkembangan dan pertumbuhan janin semakin besar, ibunya akan nyeri. Biasanya akan diakhiri dengan dilakukan operasi. Itu nggak bisa dilanjutin ya? Iya, Nggak bisa digeser gitu ke rahim? nggak bisa. Kemudian hamil anggur itu juga sama. Itu bentukannya itu seperti gelembung-gelembung. Jadi tidak terbentuk janin sehingga pada hamil anggur itu juga sama, tidak bisa dipertahankan. Biasanya harus dilakukan kuretase. Tapi kalau hamil anggur itu masih di dalam rahim. Oh, kalau itu di dalam rahim. Iya. Tapi nggak berkembang seperti janin. Iya, betul. Kuritasnya berarti semacam aborsi gitu. Iya, tapi kan aborti secara kesehatan harus dikeluarkan karena itu tidak ada janinnya di dalam. Oh, bukan janin ya. Bukan kayak cuman kayak darah gitu. Iya, kumbalan-kumbalan, gelembung-gelembung. Makanya namanya hamil anggur atau istilahnya adalah kehamilan mola hidatidosa. Oh, gitu. Itu juga dampak dari bukan dampak dari perbuatan lagi, apa namanya, sperma ketemu telur gitu. Iya, betul. Tapi yang nggak berkembang gitu. Jadinya betul. gelembung-gelembung. Oh, bisa juga gitu. Iya, betul. Tak kira kayak cuman telur yang nggak ketemu sperma terus dia tumbuh sendiri. Tetap ada pertemuan. Tetap ada gitu, pertemuan itu. Iya, mungkin dari kualitasnya bisa jadi. Dari kualitasnya. Iya, makanya tuh kalau BKKBN bilang 3 bulan tuh disiapin teman-teman kalau mau bikin dedek ya, bikin dedek. Nah, Barin, nah ini tadi aktivitas boleh, gizi boleh, persiapan persalinan boleh nih. Kalau sudah lahiran nih Barin, itu kan jalur lahir itu kan segitu ya ukurannya ya teman-teman, segitu. Itu ngeluarin bayi yang segitu, itu bisa kembali normal lagi kan? Bisa. Seperti semula. Iya, betul ya. Jadi masa setelah melahirkan itu adalah masa nifas. Masa Di mana nifas, iya betul. masa nifas ini akan berlangsung selama 6 minggu. Jadi 6 selama 6 minggu itu adalah proses pengembalian organ-organ reproduksi. Ya, jadi di situ akan ada pengecilan rahim ya. Jadi organ-organ reproduksi yang tadinya berkembang secara maksimal dalam waktu 6 minggu itu akan kembali ke ukuran semula, terutama yaitu uterus yang hanya sebesar telur ayam itu bisa besar sekali ya untuk menyimpan janin, itu akan kembali ke bentuk semula atau namanya adalah involusi uteri. Nah, apakah termasuk nih kalau melahirkan kan ada pembukaan nih? Iya. Sampai berapa ya? 10. Sampai 10 deh. Kalau pembukaannya nggak maksimal kan ditambahin tuh maksudnya apa tuh Mbak? Ditambahin jalur lahir tuh berarti dipotong gitu, Iya, dibuka, betul. disobek gitu. Iya. Oh, itu bisa kembali semula nggak yang kalau yang disobek-sobek gitu? Iya, jadi kalau misal kok ternyata perineumnya itu nggak elastis, Apa tuh itu tuh? Iya, jadi jalan lahir bagian antara vagina sama anus itu namanya perineum. Oh, Kalau jarak perineum yang dikit itu? Iya, kalau perineumnya kaku biasanya akan dilakukan episiotomi atau dipotong. Ya, jadi itu untuk memperluas jalan lahir. Oh, Ya, gitu. tapi itu merupakan kita
mendampingi orang bersalin itu kan harus asuhan sayang ibu. Jadi Apa tuh? untuk disobek itu kan sakit tuh ya. Itu bukan asuhan sayang ibu. Itu kalau ada indikasi, misal terjadi gawat janin, perineum kaku, itu biasanya harus dicepis atau digunting. Oh, terus dijahit lagi Iya, gitu. setelah itu ya akan dijahit kembali. Oh, Gitu. jadi yang dipotong itu antara itu sama itu ya apa? Namanya perineum. Perineum itu yang jarak sedikit itu. Iya, Tak kira ada di dalam yang digunting itu biar lebar. Enggak di ya, di bagian situ. luar. Iya. Oh, gitu ya. Itu kalau lagi kuliah kebidanan kayak gitu-gitu diajarin tuh motong gitu-gitu, Bu. Iya, kita biasanya pakai apa namanya? Pakai lidah sapi untuk teknik menjahitnya. Oh. Iya, kemudian bisa juga menggunakan gabus ya. Kemudian kita melakukan sopekannya. Setelah itu gabus itu akan dijahit atau di heading. Nah, kembali lagi ke proses lahiran nih, Mbak Rin. Kalau lahiran kan berarti bayi dulu tuh, baru ari-ari. Iya. Itu proses ngeluar ari-ari kan berarti yang nempel. Iya, betul. Itu berarti prosesnya yang tangan bidan masuk bukan sih? Iya. Kok aku bayanginnya serem sih. Iya. Ya, Jadi maaf ya teman-teman kalau bahasanya agak aneh nih. iya, jadi proses melahirkan itu kan bayi dulu yang Bayi keluar dulu yang ya. keluar. Setelah itu kan diikuti oleh plasenta ya Iya, atau ari-ari ya, di mana plasenta itu kan menempel di dinding Rahim, rahim ya. Jadi segera setelah bayi lahir itu biasanya akan diikuti pelepasan plasenta. Plasentanya itu lepas dengan sendirinya. Oh, lepas Dan kalau sendiri. sudah lepas itu harus segera dikeluarkan. Iya, jangan dibiarkan di dalam ya. Tapi kondisi tertentu ya. Jadi yang normal sih seperti itu. Normal Tapi yang seperti namanya nggak normal kan pasti bisa terjadi ya. Itu ari-ari atau plasentanya itu nggak bisa lepas sendiri. Lengket yang disebut lengket. Iya, dilengket sehingga tangan bidan itu harus melakukan manual. Manual buat bersihin. Iya, Itu mengambil harus gitu ya. untuk menyeset plasentanya biar lepas kemudian dikeluarkan. Oke, baik. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kembali seperti semula teman-teman. Ini memang kalau diceritain agak serem, tapi biar kalian tahu prosesnya dan siap ya, biar nggak sembarangan hamil tuh yang masih kecil-kecil ya. Oh iya, jadi ingat nih kalau yang kecil-kecil hamil. Mbak Rin, tadi kalau hamil tuh katanya mual dan sebagainya ya, ada pembesaran perut. Nih kalau mohon maaf ya, tapi kalau hamil yang di luar nikah nih, yang kayak kasus-kasus yang disebut kecelakaan, padahal itu Iya. bukan kecelakaan ya. Masa tiba-tiba kecelakaan? Jadi itu kan ada prosesnya ya. Iya, betul. Nah, yang disebut kecelakaan kok hamilnya nggak ada yang tahu gitu loh, Mbak Rin, kayak nggak kelihatan orang hamil, terus tiba-tiba kita taunya dia mau lahiran aja gitu. Atau malah tahu-taunya udah lahiran gitu. Ya kan itu mungkin bisa jadi dari si perempuannya itu gimana caranya biar nggak ketahuan. Oh gitu ya. Iya. Bukan memang bisa orang hamil tuh nggak kelihatan kayak orang hamil gitu. Nggak ada sih yang namanya orang hamil ya pasti perutnya membesar Mbak karena kan ada pertumbuhan dan perkembangan janin itu sendiri. Jadi mungkin dari si ibu mudanya itu kan pinter nutupin pakai baju yang besar-besar atau mungkin jarang keluar rumah, mengurung diri dan lain sebagainya. Itu kan bisa dengan seperti itu tahu-tahu sudah 9 bulan tinggal Lahiran. melahirkan. Lalu tahu-tahu udah lahiran sendiri. Emang bisa lahiran sendiri tuh? Iya. Maksudnya kalau saya nggak bisa tuh lahiran sendiri. Belum pernah praktek lahiran sendiri. Tapi kok ada orang bisa lahiran sendiri? Kalau lahiran sendiri tuh emang bisa ya, Mbak? Ya, sebetulnya untuk lahiran sendiri kan mungkin tetap masih ada ya kasusnya ya. Jadi mungkin kayak tadi ya MBA kasus yang anak muda mungkin hamil takut ketahuan sehingga pada saat mau melahirkan itu justru menjauh dari orang-orang gitu ya. Mau nggak mau harus melahirkan sendiri. Jadi mungkin itu proses alamiah saja. Bayinya keluar diikuti dengan plasentanya, tapi setelah itu kan sudah nggak tahu dibersihkan atau tidak kita juga nggak tahu. Jadi hanya mengikuti proses alami saja. Oh gitu. Iya. Nah, terkait itu hamil habis lahiran dibersihkan, memang harus dibersihkan ya untuk menghindari infeksi gitu-gitu ya. Iya betul. Isi ibu kan pasti yang namanya orang melahirkan kan darahnya banyak tuh ya Mbak ya. Pasti kan nggak nyaman ya. Kita ibu habis ibu melahirkan itu kan butuh tenaga ekstra untuk mengejan ya sehingga habis melahirkan si ibu pasti harus dibersihkan
badannya dari darah, biar setelahnya ibu merasa nyaman, juga ibu juga bisa istirahat, gitu. Jadi flashback waktu lahiran ya, darah banyak ya, ya benar benar benar. Nah Mbak Rin, ini jadi ingat beberapa kasus gitu ya, jadi yang kayak hamil di luar nikah. Resikonya apa sih kalau misalnya memaksakan ataupun terjadi kehamilan di usia dini gitu-gitu. Dari ilmu kebidanan tuh sebenarnya risikonya apa tuh dari organ reproduksinya gitu. Iya, jadi usia yang namanya usia berisiko itu kan usia yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun ya. Jadi usia 20 tahun itu organ reproduksinya itu masih belum matang sehingga belum siap untuk menerima perkembangan janin, sehingga pada usia ibu yang terlalu muda itu juga merupakan faktor resiko gitu. Termasuk usia lebih dari 35 tahun. Kalau usia lebih dari 35 tahun itu kan kondisinya mungkin sudah tidak semaksimal pada saat usia reproduksi, sehingga itu juga merupakan kehamilan yang beresiko. Jadi harus melakukan pemeriksaan kehamilannya lebih intens seperti itu. Nah tak kira tuh karena terlalu masih muda itu bukannya masih energinya banyak, strong itu malah enggak ya. Rahim Iya, belum berkembang dengan iya, baik gitu-gitu. betul. Tapi bisa nggak dimungkinkan gitu kalau hamil di bawah umur gitu masih bisa didampingi untuk menghasilkan, bukan menghasilkan sih ya, melahirkan anak yang tetap sehat gitu. Ya, untuk kalau misal usianya masih terlalu muda, tapi kita pemantauan kesehatannya bagus ya, setiap bulan periksa ya, insya Allah masih tetap menghasilkan anak yang bagus juga gitu, Nah, anak yang sehat. kondisi hamil yang gimana yang kita harus waspadai nih Mbak Rin? Misalnya waspada ini berarti nggak bagus nih dari sisi kesehatan. Kondisi Oh hamil iya, yang kayak apa tanda tuh? bahaya berarti ya Mbak ya, Tanda tanda bahaya bahayanya. kehamilan ya. Jadi orang hamil itu kan tidak menstruasi ya Mbak ya. Jadi untuk tanda bahaya kehamilan, selama kehamilan itu 9 bulan harusnya tidak mengalami perdarahan, tapi itu mengalami Ada perdarahan ya. bercak gitu-gitu Kemudian ya. kemudian mual muntah yang berlebihan, yang Mual muntah tadi berlebihan. seperti nggak bisa kemasukan makanan sama sekali. Kemudian pusing ya, pandangan kabur, tekanan darahnya tinggi, itu juga antisipasi terjadinya preeklamsi. Apa tuh? Dalam Atau bahasa mungkin sederhana. bahasa sederhananya adalah keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan. Iya. Itu sama nggak sama ketuban, keracunan ketuban? Beda, Oh beda beda lagi. lagi. Iya, Baik. iya. Kemudian si ibu itu tidak merasakan gerakan janin. Harusnya kan usia kehamilan 5 bulan ke atas itu kan sudah merasakan janinnya bergerak ya. Apalagi dengan bertambahnya kehamilan pasti si ibu itu akan merasakan gerakan aktif dari janinnya. Itu juga merupakan tanda bahaya. Oh Gitu, Nah tadi iya. flashback yang tadi itu kalau yang keracunan ketuban tuh gimana tuh konsepnya tuh? Iya, jadi mungkin itu biasanya kasusnya pada proses Oh persalinan. persalinan bukan Iya. saat dia di dalam perut. Iya, enggak. Jadi pada saat proses persalinan mungkin denyut jantung janinnya tidak normal. Berarti kan itu ada gawat gawat janin ya. Itu mungkin bisa seperti itu kasusnya. Oh gitu, baik-baik Mbak Rin. Berarti nih, yang penting kita kalau hamil rajin periksa, makan bergizi ya Mbak Rin. Iya, Aktivitas betul. normal biasa masih boleh. Boleh. Terus hubungan suami istri juga masih boleh gitu. Iya. Yang penting rajin periksa kesehatan dan cek kesehatan. Nah Mbak Rin, tapi buat nyemangatin nih para perempuan-perempuan di sana biar hamilnya tetap sehat, biar hamilnya seneng gitu. Pesen-pesen nih dari dosen yang bidan juga nih, apa nih buat ibu-ibu hamil? Iya, pesennya untuk hamil yang normal biar ibunya sehat, bayinya juga sehat sebagai generasi penerus bangsa ya. Kita harus melakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan kehamilan secara rutin, kemudian mengkonsumsi gizi ya yang seimbang, kemudian bisa ditambahkan dengan adanya konsumsi vitamin-vitamin yang mendukung proses kehamilan ya. Kemudian juga jangan lupa si ibu itu olahraga yang teratur, olahraga ringan selama kehamilan. Kemudian jangan lupa juga ibunya harus tetap bahagia.
gitu. Tuh nggak ribet kan, malah menyenangkan jadi ibu hamil. Yang penting hamilnya di usia yang apa tadi Mbak, yang aman Usia ya. reproduksi. Usia Iya. reproduksi antara 20 tahun sama di bawah 35 tadi Iya, ya. betul. Terus dan jangan lupa bahagia. Dan terima kasih Mbak Betul. Ria yang sudah Iya, berbagi pengalamannya. sama-sama. Ini Mas, kalau mahasiswanya nonton ini bu dosennya tuh masih muda banget nih. Kalau ngajar di kelas rasanya gimana tuh? Mereka berarti selisih jaraknya nggak terlalu jauh kan sama Mbak Rin? Iya, jadi kalau ngajar di kelas ya kita seperti kayak berbagi ilmu aja sih, sambil sharing-sharing aja, sambil saya bicara teori sama bicara pengalaman pribadi saya, karena saya juga hamilnya 3 kali ya Mbak ya. Iya kali, oke baik. Iya, jadi sharing-sharing pengalaman. Mungkin mahasiswa juga malah lebih tertariknya dengan sharing pengalaman pribadi itu. Iya, gitu. Iya, karena teori kadang prakteknya Iya, agak lain ya. iya betul. Tidak bisa kita mengaplikasikan teorinya secara langsung, itu nggak bisa. Iya, tuh. Saya Barin aja yang tahu teorinya, prakteknya masih belajar lagi. Betul. Terima kasih Barin Iya, untuk hari ini. Terima iya, kasih untuk sharingnya. sama-sama. Dan terima kasih untuk teman-teman Banyumas Lover sudah stay melihat tayangan ini, dan sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Dadah.